Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 Min 1 Blitar yang solid dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian beserta orang tua di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari ini pelajaran online tema 5 subtema 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa buka pada halaman 37 dan halaman 40 untuk materi belajar ungkapan permintaan tolong. Dan halaman 44, 48, serta 50 untuk materi belajar puisi anak. Simak baik-baik videonya ya anak-anak. Semangat belajar dan jangan lupa berdoa sebelum belajar agar apa yang kalian dapatkan pada hari ini dan seterusnya mendapatkan hasil dan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Ku anak-anak Min 1 Blitar, yes. Pernahkah kamu meminta bantuan? Setiap manusia pasti memerlukan bantuan. Kita dapat meminta bantuan dengan ungkapan. Namanya ungkapan permintaan tolong. Meminta tolong harus dengan bahasa yang santun. Kamu dapat menggunakan kata-kata tolong, maukah, sudikah, atau sekiranya. Misalnya, Ibu, tolong potongkan apel ini. Kalau di sekolahan, Pak Chan minta tolong kepada anak-anak. Anak-anak, tolong hapus papan tulis ini ya. Nah, itu adalah contoh ungkapan permintaan tolong yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalian di rumah juga seperti itu. Jika kita meminta tolong kepada ayah, ibu, adik, kakak, kita harus mengucapkan dengan bahasa yang santun, tidak sambil marah-marah, tidak sambil membentak-bentak. Itu adalah ungkapan permintaan tolong yang salah karena tidak sesuai dengan akidah. Nah, ketika meminta tolong, kita juga harus memperhatikan etika. Etika itu apa, Pak? Etika itu adalah kelakuan yang baik. Kita harus sopan ketika minta tolong. Gunakan bahasa yang sopan dan santun saat mengungkapkannya. Jika sudah mendapat pertolongan, kita harus mengucapkan apa? Betul, kita harus mengucapkan terima kasih. Contoh pada halaman 37 ada percakapan minta tolong. Perhatikan percakapan berikut ini. Ibu, Lintang, coba kemari sebentar. Lintang, baik Bu, ada apa? Ibu, Ibu boleh minta tolong sebentar? Lintang, iya Bu, apa yang bisa Lintang bantu? Ibu, tolong bawakan sayur dan lauk ini ke meja makan. Hati-hati jangan sampai tumpah. Lintang, baik Bu. Nah, di sini percakapan permintaan tolong Ibu dan Lintang. Ibu meminta tolong kepada Lintang untuk membawakan sayur dan lauk ke meja makan. Bahasanya bahasa sopan dan santun dan sesuai dengan etika. Oke, kita teruskan pada materi belajar selanjutnya tentang puisi anak. Puisi menggunakan pilihan kata yang indah. Namun, kita mungkin kurang memahami makna beberapa kata dalam sebuah puisi.
kita harus mencari dan memahami makna kata tersebut. Jadi, kita dapat memahami isi puisi dengan baik. Ada ekspresi, intonasi, dan lafal. Apa Pak yang dimaksud dengan ekspresi, intonasi, dan lafal? Nah, di sini ada pembahasannya di halaman 44. Ekspresi adalah raut dari wajah kita. Ekspresi juga dapat berupa gerak tubuh. Jadinya kita ketika membaca puisi, itu bagaimana raut wajah kita yang sesuai dengan kalimat-kalimatnya. Kalimatnya sedih, atau kalimatnya senang, atau kalimatnya semangat. Nah, itu raut wajah kita samakan dengan kalimat tersebut. Atau juga dengan gerak tubuh. Tubuhnya, misalkan gerak tubuh semangat, tangannya diacung-acungkan. Ada kalimat tentang senang, hati gembira, tangannya dilambaikan ke atas, senang. Nah, itu namanya ekspresi. Selanjutnya intonasi. Intonasi adalah perubahan naik turunnya nada. Nah, seperti yang dibahas pada minggu kemarin, suaranya naik turun, ada tinggi, ada rendah. Yang ketiga, lafal. Bagaimana suatu kata atau kalimat itu dibunyikan. Kita membacanya harus jelas. Walaupun lirih, ketika intonasinya tadi rendah, suaranya rendah, lirih suaranya, maka bahasa kita tetap terdengar walaupun lirih. Ekspresi kita jelaskan. Ketika kita membaca puisi, selain kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi, penjiwaan ketika puisi itu dibaca juga sangat penting. Penjiwaan itu apa, Pak? Penjiwaan itu adalah gaya kita, rasa kita tentang puisi tersebut, bagaimana perasaan puisi tersebut. Contohnya pada halaman 48 ada judul layang-layang. Ketika kalian melihat judulnya saja, judulnya layang-layang, apa yang kamu rasakan, Cah? Berarti kamu merasakan bagaimana? Iya, merasakan senang. Nggak ada namanya kalau bermain layang-layang itu sedih, ya toh? Nah, pasti senang, cingkrak-cingkrak. Apalagi kalau layang-layang tadi bisa terbang tinggi, menari-nari di udara, pasti kalian senang. Nah, itu namanya penjiwaan kita. Kita bisa merasakan apa yang diceritakan pada puisi tersebut. Nah, berikutnya kalian mencari kosakata dalam puisi. Kamu perlu membaca untuk menambah kosakata. Kosakata harus terus diperbanyak dan diperluas agar kamu dapat berlatih dengan kata-kata yang sederhana. Cara menemukan kosakata baru dalam puisi yaitu membaca puisi dengan seksama, mencatat kata-kata yang sukar, dan mengartikan kata-kata tersebut. Contoh di puisi layang-layang, ada kata yang maknanya sukar. Seperti apa? Contohnya, aku buat dari buluh. Buluh itu apa, Cah? Nah, buluh itu artinya bambu. Atau di puisi yang minggu kemarin kalian praktekkan ya, di judulnya Indahnya Persawahan, itu ada kata memukau. Apa memukau itu? Memukau itu artinya mempesona, mengagumkan, menarik hati yang melihatnya. Ada juga kata terhampar. Hamparan padi yang luas terhampar. Apa artinya? Terhampar itu sejauh mata kita memandang, Cah. Nah,
Itu tadi bahasan singkat tentang puisi anak, bagaimana cara mengucapkannya dengan lafal, intonasi, ekspresi, dan penjiwaan. Dan yang terakhir tentang kosakata. Kita mencari kosakata agar apa, Cah? Agar kita lebih tahu banyak kata-kata sederhana dan kata-kata yang paling sulit dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti ada beberapa bait puisi yang tugas kalian adalah mencari kosakata yang sulit lalu kalian artikan. Ada tugas juga di awal-awal video yaitu tentang ungkapan permintaan tolong, membuat percakapan sederhana. Membuat 4 kalimat atau 5 kalimat. Jangan lupa kalian kasih tanggal di tanggal hari ini, tanggal 25 Januari 2021. Siap anak-anak? Ya. Semangat dan jangan lupa berdoa. Min 1 Blitar. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.